Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan nama budaya bagi kita semua, dan salam kebajikan. Salam sejahtera para dewan juri terhormat dan peserta debat sekalian. Perkenalkan, nama saya Latisha Gabriela Harsono dari SMA Prestasi Prima, dan di sini saya memposisikan diri saya sebagai pemerintah, di mana saya menyatakan bahwa saya setuju dengan adanya kebijakan di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Pertama-tama, saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu apa itu mitigasi bencana dan juga relokasi. Mitigasi bencana adalah upaya dan strategi yang dilakukan untuk mengurangi resiko serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Sedangkan relokasi adalah perpindahan dari wilayah lama yang rawan bencana ke wilayah baru yang permanen bagi masyarakat yang di daerah rawan bencana. Dan di sini saya menyatakan bahwa saya setuju bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara cincin api yang dimana banyak daerah ini rawan pada bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan juga meletusnya gunung api. Apabila semua daerah rawan langsung direlokasi, maka hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar yang akhirnya memutus identitas budaya masyarakat di daerah tersebut serta belum tentunya berhasil dari adanya relokasi tersebut. Bahkan BMKG mencatat Indonesia memiliki katalog gempa dan tsunami sejak tahun 416 hingga 2025. Oleh sebab itu, mitigasi bencana menjadi langkah yang lebih realistis, preventif, dan berkelanjutan. Dan di sini saya ingin mengangkat yang itu tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau yang kita kenal sebagai SDGs, yaitu Sustainable Development Goals nomor 11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dan di sini argumen pertama saya adalah mitigasi lebih realistis dan efektif dibandingkan relokasi. Mengapa demikian? Indonesia memiliki terlalu banyak wilayah yang rawan bencana. Jika setiap daerah yang rawan harus direlokasi, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar yang mencakup infrastruktur, fasilitas yang ditinggali oleh masyarakat tersebut, dan untuk pengembangan untuk bagaimana mereka mencari mata pencaharian yang baru di daerah yang baru tersebut. Maka negara akan membutuhkan proses yang panjang dan hasil ini belum tentu berhasil. Secara logis, negara tidak mungkin terus-menerus akan merelokasikan masyarakat yang rawan daerahnya ke wilayah yang baru karena proses ini membutuhkan yang sangat panjang. Menurut data dari BMH, yaitu Baitul Ma'al Hidayatullah dan Badan Pusat Statistik Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki rawan bencana dengan jutaan penduduk sebanyak 148,4 juta jiwa di rawan gempa, 5 juta di rawan tsunami, 63,7 juta jiwa rawan banjir, dan 40,9 juta jiwa rawan tanah longsor. Oleh karena itu, solusi yang lebih rasional adalah memperkuat kemampuan masyarakat untuk menghadapi resiko tersebut melalui mitigasi bencana. Contoh yang bisa kita ambil adalah Jepang. Jepang merupakan negara yang rawan gempa dan juga banjir. Namun, mereka membuat kebijakan mitigasi yang lebih berkelanjutan dengan adanya bangunan tahan gempa, warning system, jalur evakuasi, dan pendidikan kebencanaan sejak dini. Dengan adanya kebijakan mitigasi tersebut, masyarakat lebih siap untuk menghadapi jika ada bencana. Karena pada dasarnya, bencana itu adalah hal yang tidak dapat kita bisa prediksi. Bencana adalah hal dan fenomena alam yang terjadi secara tertiba-tiba dan tidak bisa kita kendalikan. Jika kita fokus kepada relokasi, negara hanya berfokus kepada masyarakat, memindahkan masyarakat tanpa benar-benar membangun kesiapsiagaan dalam masyarakat itu tersendiri. Argumen kedua saya adalah relokasi berpotensi merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu kita pahami bahwa masyarakat di daerah rawan bencana seringkali memiliki keterikatan pada daerah tersebut. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, mereka bergantung kepada laut untuk mata pencaharian mereka yang utama. Masyarakat lereng gunung yang bergantung kepada pertanian dan pariwisata lokal untuk mata pencaharian utama mereka. Dampak yang membawa ini dari adanya relokasi adalah menciptakan pengangguran, kemiskinan baru yang tidak sesuai dengan SDGs nomor 1, yaitu tanpa kemiskinan, dan terakhir dan paling utama adalah tekanan sosial karena masyarakat dipaksakan untuk beradaptasi kepada lingkungan yang baru. Dan argumen terakhir saya adalah
bahwa mitigasi menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Melalui edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan sistem peringatan diri, masyarakat dapat paham cara mereka untuk menghadapi jika adanya bencana. Jadi masyarakat bisa tahu jika seadanya sebelum bencana harus apa saja, saat bencana dan pasca bencana harus apa agar mereka bisa bangkit kembali setelah adanya bencana. Karena bagaimanapun, Indonesia akan tetap menjadi negara yang rawan bencana. Meskipun kita melakukan relokasi berapa kali pun, Indonesia akan tetap menjadi negara yang rawan bencana. Saya ulangi kembali. Relokasi bukanlah sebuah solusi yang permanen, namun kita juga harus berpikir pada jangka panjang, bukan hanya pada jangka pendek atau yang terjadi sekarang. Berdasarkan seluruh argumentasi saya kembali menegaskan bahwa saya setuju dengan adanya kebijakan bahwa negara harus lebih memprioritaskan adanya mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Mitigasi itu lebih realistis, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas sosial masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Melalui edukasi pra, saat, dan pasca bencana, penguatan infrastruktur yang tahan bencana, penjagaan lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goal, yaitu SDGs. Itu saja dari argumentasi saya, dan saya kembali menegaskan bahwa saya setuju dengan mosi tersebut sebagai posisi pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.